warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu sehingga kita bisa selalu belajar. Kamu belajar dari rumah dengan cara mengikuti tutorial video yang akan Bapak sampaikan. Video kali ini durasinya cukup panjang, oleh karena itu siapkan diri kamu sebaik-baiknya sehingga bisa mengikuti video ini dengan seksama dan sampai selesai. Yang akan kita bahas materinya mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana? Sudah siap hari ini untuk belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan? Tentunya sudah siap. Jadi kan kamu kalau sudah mengikuti pembukaan video Pak di awal, sudah tahu kita hari ini akan belajar tentang tumbuhan. Nah, anak-anak sekalian, kita mulai saja ya. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan generatif. Nah, vegetatif ini biasa disebut dengan perkembangbiakan tidak kawin atau tak kawin. Kemudian perkembangbiakan generatif itu disebut juga dengan perkembangbiakan secara kawin. Anakku sekalian, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua macam. Yang pertama adalah vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Mari kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan dengan cara tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Jadi tidak ada proses penyerbukan, itu disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Nah, kemudian yang berikutnya, perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Ingat, perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Kemudian makhluk hidup baru berasal dari bagian tubuh induknya. Jadi anaknya itu berasal dari bagian dari tumbuhan induknya. Itu perkembangbiakan vegetatif. Karena itu makhluk hidup baru atau anaknya itu sifatnya sama persis dengan induknya. Nah, jadi karena berasal dari induknya, bagian dari induknya, maka anaknya tadi persis seperti dengan induknya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada gambar pisang, kemudian ada gambar bambu, kemudian ada gambar bawang merah, kemudian ada bawang putih, ada lengkuas. Nah, apakah pohon pisang yang tadi kamu lihat itu membutuhkan bantuan manusia untuk menumbuhkan tunasnya? Coba kamu jawab masing-masing dalam hati. Sudah? Kalau sudah, perkembangbiakan tumbuhan seperti contoh di gambar tadi itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, termasuk semua gambar yang Bapak tampilkan di depan tadi. Anak-anakku sekalian, perkembangbiakan vegetatif alami itu contohnya di situ yang bertunas, misalnya ada pisang, kemudian bambu, ada cocor bebek. Nah, itu disebut sebagai tunas adventif. Apa? Tunas adventif. Lalu membelah diri misalnya. Contohnya ada ganggang hijau. Kemudian ada juga yang berkembang biak menggunakan spora, contohnya tumbuhan paku. Nah, di daerah kita di Kalimantan banyak sekali, bahkan terkadang orang itu mengambil tumbuhan itu untuk disayur. Kemudian selain tumbuhan paku ada lagi jamur. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami yang contohnya menggunakan rizoma atau akar tinggal sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya ada jahe, lengkuas, temulawak, kunyit. Nah, itu contoh yang rizoma. Lalu yang berikutnya adalah berkembangbiak menggunakan umbi lapis. Contohnya ada bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian ada bawang bombay. Nah, sejenis bawang-bawangan itu semuanya berkembang biak menggunakan umbi lapis. Tentu kamu sudah familiar atau sudah hari-hari tahu lah. Kalau lihat emak kamu masak, itu di sana kan ada bawang-bawangan semua. Itu menggunakan umbi lapis untuk perkembangbiakannya. Nah, yang berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang, contohnya umbi jalar, kemudian kentang. Nah, kamu tahu nggak ubi jalar? Orang sini biasanya nyebutkan ubi ungu, ubi keribang.
itu disebut dengan umbi jalar. Dan kentang dia menggunakan umbi batang. Kemudian yang berikutnya adalah umbi akar, contohnya wortel. Ini juga kamu pasti sudah tahu wortel seperti apa. Nah, wortel menggunakan umbi akar. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara gerage, contohnya stroberi, kemudian rumput teki, arbe. Nah, itu yang berkembang biak dengan menggunakan gerage. Jadi Bapak ulang, perkembangbiakan vegetatif alami itu ada tunas, 1, kedua membelah diri, yang ketiga spora, yang keempat rizoma, yang kelima umbi lapis, kemudian keenam adalah umbi batang, ketujuh umbi akar, dan yang terakhir adalah gerage. Nah, itu untuk perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, untuk lebih jelasnya lihat contoh yang Bapak tayangkan ini. Di situ tadi Bapak udah tayangkan juga di awal. Itu ada tunas, contohnya bambu, kemudian ada pisang, lalu yang berikutnya cocor bebek. Nah, ini yang membelah diri. Di situ ada ganggang hijau tadi Bapak sebutkan. Ini gambarnya. Nah, coba kamu bisa lihat. Nah, kalau kamu mau cari referensi lain boleh juga. Kemudian spora. Nah, spora itu berbentuk biji dengan ukuran yang sangat kecil sekali. Itu disebut dengan spora. Nah, spora ini disimpan dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Nah, tadi contohnya sudah Bapak sampaikan dan itu ada gambarnya. Anak-anak sekalian, kita lanjut tentang rizoma atau akar tinggal. Itu ada jahe, kemudian ada temulawak, termasuklah kunyit. Kunyit juga berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal. Pokoknya yang rizoma itu dia akarnya itu yang bisa menghasilkan individu baru atau anakan baru. Kita lanjut ya. Yang berikutnya umbi lapis. Nah, tadi pada Bapak sampaikan umbi lapis contohnya adalah bawang-bawangan, baik bawang merah, bombay, bawang putih. Nah, itu umbi lapis. Itu gambarnya sudah Bapak kasih contoh gambar. Yang berikutnya umbi batang. Kamu tahu ini gambar apa? Tentulah itu gambar kentang kan. Nah, kentang merupakan contoh dari perkembangbiakan umbi batang. Nah, yang berikutnya umbi akar. Bapak sampaikan di situ ada wortel, umbi akar. Kemudian gerage, ada stroberi. Nah, ini gambar stroberi. Kemudian ada arbe. Kemudian satu lagi rumput teki. Nah, sayangnya Bapak tidak tampilkan, tapi mudah-mudahan dengan dua gambar ini kamu bisa paham contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan gerage. Disebut apakah perkembangbiakan tumbuhan yang membutuhkan bantuan manusia? Disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau tadi ada vegetatif alami sudah kita bahas. Nah, kita akan masuk lagi pada vegetatif buatan. Mari kita coba amati sama-sama. Anak-anak sekalian, perkembangbiakan vegetatif buatan itu sebagian besar itu dibantu oleh manusia. Jadi tumbuhan itu berkembang biaknya dibantu oleh manusia. Walaupun tanpa bantuan manusia juga dia bisa berkembang biak. Tapi kalau yang dibantu dengan manusia itu disebut dengan vegetatif buatan. Contoh di situ ada cangkok, kemudian stek, ada okulasi, ada ngenten atau disambung, kemudian merunduk atau menimbun satu tanaman itu di dalam tanah. Baik, kita bahas satu persatu ya. Ini contoh cangkok. Cangkok itu tentu bisa dilakukan pada tumbuhan yang memiliki kambium namanya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini contoh mencangkok. Yang bisa dicangkok banyak sekali tumbuhan berbiji, bisa jambu, sawo, mangga. Nah, pokoknya yang dia punya biji dan punya kambium maka dia bisa dicangkok. Kemudian stek. Nah, stek ini digambar, Bapak kasih contoh itu ubi kayu atau orang sini sebutnya bandung atau ketela pohon juga boleh. Nah, itu contoh dari tumbuhan yang dapat di stek. Stek itu cuma dipotong saja, kemudian batangnya itu ditancapkan atau ditanam di dalam tanah, lalu dia bisa tumbuh. Nah, ini disebut stek. Kemudian yang berikutnya adalah okulasi. Nah, okulasi itu mengambil dari bagian tumbuhan. Jadi manusia yang akan membantu perkembangbiakan ini mengambil bagian dari tumbuhan yang terdapat
matanya yang bisa diambil di bagian tumbuhan itu, kemudian ditempelkan ke tumbuhan lain. Nah, itu disebut dengan okulasi, ditempel, kemudian dibepat atau diikat itu, dan nanti akan tumbuh di situ, kemudian bisa diambil dan ditanam di tempat lain. Nah, itu perkembangbiakan tumbuhan secara okulasi. Hampir sama dengan cara cangkok, jadi tumbuhan yang berbiji itu bisa dilakukan okulasi. Yang berikutnya mengenten. Mengenten itu sambung pucuk. Yang sering dilakukan orang sambung pucuk itu contohnya adalah bunga. Misalnya bunga kertas itu ada warna putih, warna merah, warna kuning, warna ungu. Nah, mungkin di antara kalian ada yang punya di rumah bunga kertas. Nah, sering terjadi dilakukan oleh orang, yaitu misalnya satu bunga kertas itu aslinya dia warna merah. Nah, tapi nanti bisa disambung, diambilkan dari pucuk yang lain yang warna kuning, kemudian diambil lagi dari yang pucuk lain itu berwarna ungu, diambilkan lagi yang warna putih. Jadi satu pohon itu bermacam-macam warna bunganya. Ini contoh mengenten, dan ini sering dilakukan oleh orang, terutama yang menjual bunga. Nah, penjual bunga itu pasti tahu bagaimana cara mengenten. Kalau kamu belajar untuk mengenten, bisa saja kamu kunjungi orang yang jual bunga itu. Nah, itu mengenten. Lanjut lagi yang berikutnya merunduk. Nah, seperti yang sudah Bapak katakan tadi di depan, bahwa merunduk itu adalah menimbun sebagian dahan tanaman, ditimbun, kemudian nanti akan tumbuh di situ, tumbuh akar, lalu dipotong. Setelah itu induknya dipotong, kemudian nah individu atau tanaman baru itu bisa ditanam di tempat lain. Itu contoh untuk merunduk. Nah, anakku sekalian, itulah yang sudah kita bahas dari awal sampai tadi itu mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, cirinya tadi tinggal Bapak sampaikan. Nah, sekarang apakah di antara yang Bapak sampaikan mungkin ada pertanyaan? Nah, kalau ada nanti silakan ditulis, simpan, kemudian bisa disampaikan ke Bapak. Kita lanjut ya. Baik, kita lanjut sekarang ke perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif tumbuhan itu membutuhkan proses penyerbukan. Penyerbukan antara sel jantan dan sel betina pada tumbuhan. Alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah benang sari. Alat kelamin jantannya itu namanya benang sari. Sedangkan alat kelamin betina itu disebut putik. Nah, gimana sampai di sini? Kita ulang ya. Kalau perkembangbiakan generatif itu tumbuhan melakukan penyerbukan, tapi kalau vegetatif tidak. Nah, vegetatif tadi ada yang alami, ada yang buatan. Kalau alami itu melakukan sendiri, kalau buatan sebagian besar dibantu oleh manusia. Nah, sekarang kalau generatif dia melakukan penyerbukan. Nah, alat penyerbukan, alat kelamin pada tumbuhan yang jantan disebut dengan benang sari, kalau alat kelamin betina disebut dengan putik gitu, pada tumbuhan. Bunga merupakan alat pokok dari perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan kawin. Jadi cirinya kalau dia berbunga biasanya berkembang secara generatif. Di situ ada mahkota. Nah, ini yang Bapak tunjukkan. Mahkota ini fungsinya satu diantaranya adalah untuk menarik serangga dengan harapan membantu penyerbukan dari bunga itu. Kemudian di ini yang warna hijau itu ada kepala putih. Kemudian kalau ini adalah kepala sari, lalu ini tangkainya, tangkai putihnya. Kemudian ini tangkai sarinya. Di sini ada bakal buah, lalu di sini ada bakal biji. Nah, yang bawah ini dasar bunga, dan yang paling bawah itu namanya daun kelopak bunga. Nah, kuncinya ada dua. Pertama adalah di benang sari dan putik. Jadi penyerbukan itu prosesnya yang ini benang sari jatuh ke kepala putih yang sini. Nah, kalau sudah bertemu, maka tumbuhan tersebut akan melakukan proses namanya proses penyerbukan. Dan ini akan menghasilkan individu baru atau tanaman baru, itu yang disebut dengan proses penyerbukan. Yaitu jatuhnya putik ini di kepala jatuhnya serbuk sari ini di kepala putih yang di sini.
Itu yang disebut dengan proses penyerbukan. Jadi sekali lagi bedanya kalau tumbuhan perkembangbiakan secara generatif itu melakukan penyerbukan, kalau vegetatif tidak melakukan penyerbukan. Mudah-mudahan bisa kamu pahami. Nah, kalau kamu sudah paham tentang penyerbukan tadi ya jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, maka akan timbul anakan baru atau individu atau baru atau tumbuhan baru. Nah, ternyata penyerbukan itu bermacam-macam. Setidaknya ada 4 macam yang sudah diketahui. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Nah, yang ketiga adalah penyerbukan silang. Dan yang terakhir adalah penyerbukan kasta. Tadi kamu ingat penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, kalau benang sari ini jatuh ke putik dalam satu bunga yang sama, misalnya ini bunga, kemudian putiknya ini jatuh ke benang sari jatuh ke putik satu bunga ini, itu disebut dengan penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga itu serbuk sari ini jatuh kepada bunga yang lain, bukan bunga yang ini tapi bunga yang lain, tapi masih satu pohon. Nah, yang berikutnya penyerbukan silang itu serbuk sari ini jatuh ke putik di bunga yang lain pohon, tapi masih satu jenis. Misal ada 2 pohon mangga, namanya pohon mangga harum manis. Kemudian serbuk sari tadi jatuh ke bunga di pohon harum manis yang satunya lagi, bukan satu pohon. Ini namanya penyerbukan silang. Kemudian yang terakhir itu adalah penyerbukan bastar, yaitu jatuhnya serbuk sari di bunga, misalnya jatuhnya serbuk sari dari satu pohon dan bunga dari satu pohon ke bunga pohon lain satu jenis tapi beda varietas. Misalnya nih, ada bunga mangga harum manis. Ini serbuk sarinya jatuh ke putik bunga dari pohon mangga mana lagi. Sama-sama pohon mangga tapi varietasnya beda. Dari pohon mangga mana lagi misalnya jatuh ke putik dari bunga mangga harum manis misalnya. Jadi dari bunga harum manis ke mana lagi misalnya, itu contoh penyerbukan bastar. Tapi satu jenis, nggak bisa lain jenis. Misalnya serbuk sari dari pohon jambu jatuh ke mangga, nggak bisa. Jadi lain jenis tapi masih dalam satu varietas. Nah, itu penyerbukan. Nah, penyerbukan ini terkait dengan biji, maka tumbuhan itu biasanya memiliki biji. Nah, biji tumbuhan dibedakan menjadi 2. Biji tumbuhan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah dikotil, yaitu berkeping 2, cirinya bisa dibelah 2. Contohnya mangga, kacang. Nah, itu bisa dibelah 2, disebut dengan dikotil. Yang satunya lagi adalah monokotil. Nah, ini berkeping 1, contohnya biji gandum, biji padi, jagung, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, Bapak pikir cukup panjang videonya, sudah 18 menit lebih. Mudah-mudahan ini bisa membantu, tapi kalau terlalu panjang, terlalu banyak materi, nanti sulit juga dipahami kalau berpikir. Oleh karena itu, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa membantu proses belajar kamu di rumah selama ini, dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita cepat bertemu lagi di sekolah, melakukan interaksi pembelajaran biasa yang lebih komunikatif. Itu saja yang Mbak sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Bapak, jawab saja. Terima kasih. Dan bisa kamu pahami dan bisa membantu belajar kamu dari rumah. Andai kata kamu belum jelas, silahkan tonton video ini sampai selesai dan berulang-ulang sampai jelas. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.